sebenarnya hal ini wajar ya. Bahkan orang yang membaca satu ilmu, buku yang sama pun, satu guru yang sama pun itu beda pemikiran gitu. Hasilnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Batas Radikal bahas tuntas, ramah, terdidik dan berakal, dan ditemani oleh Bina Damai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu isu yang lagi hot ya, terkait dengan Buya Ar-Razi Hashim. Dan kebetulan orang yang di samping saya ini adalah dulu teman dekat ya, atau disebut apa nih? Junior. Berarti ada kedekatan secara individu ya. Ya, begitulah ada. Antara adik kelas dan kakak kelas. Iya, itu tentu saja. Apalagi kalau di pas waktu kuliah itu kan mahasiswanya dikit gitu. Jadi pasti akrab gitu antara senior dengan junior gitu. Pasti akrab. Oke, jadi kita sudah tahu bersama di dunia medsos bahwa ada beberapa ceramah Buya Ar-Razi yang menuai kontroversial, dan ini saya kira sudah meletup di mana-mana ya. Sekarang udah viral di mana-mana. Sudah viral di mana-mana. Termasuk pertama adalah tentang isim ruh atau penamaan ruh. Yang kedua yang tidak kalah viralnya terkait dengan nanti di akhir zaman satu laki-laki menikahi 50 perempuan. Ini juga sangat ramai. Tapi para sahabat subscriber dimanapun berada, sebelum kita akan membicarakan tindak lanjut, saya akan memutar satu video. Ini sangat menarik sekali untuk kita dengar ya, supaya tidak ada kejanggalan, tidak salah paham terkait apa yang sedang viral sekarang. Termasuk klarifikasi Buya Ar-Razi ya? Betul, termasuk klarifikasi dari Buya Ar-Razi. Kita mulai. Saya sudah sampaikan teman-teman, saya tidak terima bayat. Saya hanya mentalkin zikir. Dan saya difitnah melakukan bayat online. Dan saya juga difitnah melakukan bayat jual nama ruh. Itu yang dapat nama ruh bayar nggak antum? Ada yang bayar nggak dapat nama ruh? Siapa yang udah dapat nama ruh? Angkat tangannya. Antum bayar nggak? Nggak ada bayar kan? Nggak ada bayar. Tapi saya difitnah dan guru saya difitnah. Ini serius banget ini. Dia ngomongnya serius banget nih Ar-Razi ini. Dari nadanya memang beda ya dengan kajian-kajian biasa. Ini menampakkan dia sangat serius bahwa dia difitnah karena menganggap dia punya bayat secara online dan punya tarif sendiri, harga-harganya. Oke, jadi membicarakan masalah Buya Ar-Razi, tentu kita tidak menutup kemungkinan keilmuan beliau tidak diragukan ya. Kita salam hormat, salam takdim lah sama beliau. Semoga video ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Buya Ar-Razi. Nah, yang ingin saya pengen tahu tentang Buya Ar-Razi dari junior kepada seniornya, kira-kira bagaimana karakteristik pemikiran beliau lah ya, pemikiran beliau sehingga beliau, saya kira ini apakah saya belum menemukan atau memang ada pendapat dari ulama lain yang termasuk satu hal yang sedang ramai gitu kan, satu laki-laki menikahi 50 perempuan. Karena di kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis-hadis yang lain itu mentafsirkan bahwa li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid itu adalah, di situ al-qayyim di situ artinya bukan menikahi. Lebih jelasnya itu adalah satu laki-laki mengayomi, lebih kepada mengayomi perempuan. Nah, kalau boleh diceritakan masa lalu antum, pendekatan antum dengan beliau ini secara pemikiran ya, itu sejauh mana gitu? Gini ya, ini sebenarnya kalau soal pemikiran di ini ya, di dunia intelektualitas kampus itu
agak riskan sebenarnya diceritakan di umum, di publik, karena tentu kita masa-masa kuliah itu kan masa-masa pencarian ya, masa-masa pencarian jati diri, masa-masa pencarian mau kemana sih arah pemikiran kita itu gitu loh. Oke. Jadi hampir semua jenis pemikiran itu kita lalap habis gitu loh. Kita ambil gitu loh. Itu di kampus kita ya, terutama di jurusan kita di filsafat, akidah filsafat. Ingat, kita itu bukan filsafat tapi akidah filsafat. Akidah filsafat. Ya. Bagaimana mempelajari, menguatkan akidah dengan pemikiran-pemikiran gitu loh. Okay. Jadi kalau bahas akidah filsafat itu yang sebenarnya identik dengan keyakinan dulu, baru menguatkan apa yang diyakini itu gitu loh. Jadi orang banyak melihat bahwa di filsafat itu sesat lah, apalah. Nah, itu sebenarnya orang yang nggak tahu saja. Sama halnya seperti yang dikatakan Buya Arozi ini gitu loh. Bahwa orang yang beda halnya orang yang nggak tahu, yang belum baca, sama orang yang mengatakan nggak ada gitu loh. Termasuk hal yang sedang ramai penamaan ruh ini, isim ruh ini ya. Iya, gini, ini saya sudah bergelut dengan Buya Arozi itu memang udah lama. Kira-kira kisarannya sebenarnya Buya Arozi itu, saya juniornya itu beda sekitar 2 atau 3 tahun lah. Di atas saya ya Buya. 3 tahun. Angkatannya gitu ya, angkatan. Nah, di situ kalau di filsafat itu, di akidah filsafat itu, antara junior dengan junior itu nggak ada bedanya. Senior dan junior nggak ada beda. Dalam hal diskusi gitu loh. Jadi semua kayak inilah, bahasa junior senior pun sebenarnya nggak ada di filsafat itu. Yang ada itu kamu seberapa jauh bacaannya gitu loh. Yang ada itu kamu sudah membaca apa gitu loh. Yang ada tuh itu. Jadi yang walaupun anak senior, junior, kalau bacaannya sudah tinggi, sudah banyak, itu pasti akan dianggap gitu loh. Jadi sebagaimana kualitas bacaan dia lah, pemikiran dia sejauh mana. Nah, Buya Arozi ini memang dikenal dengan seorang yang di kelas itu ngengkeng gitu. Kekeh dengan pendapat dia, dan dia itu aktif gitu loh di kelasnya gitu. Sampai berarti pernah satu kelas? Saya pernah ikut sebentar doang. Karena kan ada istilahnya ya ikut doang lah gitu loh. Dan cerita-cerita dari teman-temannya dan cerita dari dia sendiri ke saya gitu loh. Karena saya pernah di satu kesempatan saya diajak sama dia untuk ikut di Pondok Darussunnah gitu loh. Nah, di Darussunnah kan kita sudah kenal mengkaji hadis gitu. Nah, di situ dalam kesempatan itu saya nggak mau gitu loh, karena saya sudah di forum mahasiswa Ciputat yang memang bergelut di dunia filsafat barat, sosiologi dan psikologi di situ gitu. Nah, saya sudah nyaman di situ, tapi Arozi ngajak ke saya, istilahnya Formaci tadi apa kepanjangannya? Forum Mahasiswa Ciputat. Forum Mahasiswa Ciputat. Yang didirikan oleh Profesor Mulyadi Kartanegara. Nah, itu di situ sempat dia jangan kayak senior kamu itu yang farmasi. Dia bilang kata Arozi, jangan seperti senior kamu itu yang itu ngajinya Gadamer mulu gitu, ngaji Heidegger mulu. Jadinya ya itu melenceng kata dia. Harusnya kita itu ngaji Islam aja, filsafat Islam aja. Ibnu Sina, Al-Farabi, itu diperdalami. Dan dia juga ngomong bahwa Ibnu Arabi gitu loh. Ibnu Arabi itu lebih baik gitu loh dibanding Gadamer
Oke. dibanding Heidegger, dibanding Hegel gitu. Walaupun menurut saya sebenarnya antara filsafat Islam dengan filsafat Barat itu intinya sebenarnya sama sih gitu loh. Bagaimana ya di satu sisi mencerahkan pemikiran, mencerahkan dunia lah gitu loh. Lebih menitik beratkan kepada humanitas gitu loh. Iya, iya. Jadi di situ juga sebenarnya ada kelihatan bagaimana pemikiran Ar-Razi itu memang lebih mendukung pemikiran-pemikiran Islam, filsafat Islam Berarti dan tasawuf gitu loh. dengan catatan beliau sangat anti atau menolak dengan filsafat Barat. Enggak begitu anti. Enggak anti karena mau bagaimanapun dia menerima pemikiran-pemikiran itu, dan yang enggak setuju ya dia tolak gitu loh dengan kritikan gitu loh. Bukan dengan mentah-mentah. Karena begini, saya juga selain waktu S1 kan memang sifatnya junior senior. Nah, waktu saya S2 gitu, kebetulan beliau sudah doktor, sudah ngajar di S2. Nah, saya pas masuk beliau menjadi dosen saya gitu. Nah, di situ tentu kan lebih ini lagi kan, lebih lekat lagi lah sama dia gitu. Antara pemikiran Ar-Razi ini seperti apa sih gitu loh. Nah, di situ dia pas kita ngomongin mengkaji kitab waktu itu, kitab Ibnu Sina yang Asy-Syifa itu, dia ngomong juga membandingkan antara pemikiran Ibnu Sina dengan pemikiran filosof-filosof Barat gitu loh. Bahwa sebenarnya nggak ada perbedaan gitu loh ketika ngomongin jiwa, ngomongin badan gitu loh. Itu nggak ada bedanya gitu loh. Karena memang pada hakikatnya kan ilmu atau filsafat itu ya bagaimana membikin manusia itu lebih baik lah begitu. Tujuannya begitu. Pola pikir manusia itu biar lebih baik gitu. Ya, tapi nggak sembarangan bicara, nggak sembarangan menyalahkan gitu. Tapi mengkritisi boleh. Dalam dunia filsafat itu kritis mengkritisi, atau bahasa kalau kita sering bilang di filsafat itu ya tesis, antitesis dan sintesis itu sudah biasa gitu loh. Oke. Terus bro gini, yang kita kenal kan Buya Ar-Razi ini beliau alumni UIN. Terus dia pernah nyantri di Darussunnah, Darussunnah asuhannya almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub. Mungkin sebelumnya juga pernah pesantren beliau di tempat kelahirannya atau gimana, kita belum tahu pastinya. Nah, dari apa yang dia paparkan sekarang ini, apa yang dia jelaskan, yang mana hal ini menjadi kontroversial. Nah, secara alma maternya itu tidak searah gitu bro, tidak searah. Misalkan termasuk penamaan ruh, termasuk yang satu laki-laki bisa menikahi perempuan di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa ada beberapa pimpinan pesantren dan Darussunnah juga mengungkapkan statement bahwa apa yang disampaikan oleh alumni di luar pesantren itu sudah menjadi hak pribadi ustadz tersebut, tidak ada ikatan dengan yayasan begitu. Nah, berarti kan ini sudah pemikiran ataupun pemahaman Buya Ar-Razi ini sudah tinggi lah ya, kita anggap tinggi, sehingga banyak yang menentang gitu, seperti Gus Qoyim, Gus Qoyim atau Gus Qoyim itu? Gus Qoyim, ada juga ya orang-orang Aswaja sendiri, Idrus Romli, dan UAS. Nah, salah satunya itu. Nah, kira-kira kenapa beliau sampai tidak searah dengan alma maternya ini, bro? Ini, kalau menurut saya sih ini, bukan nggak searah gitu loh, tetapi beda bacaan gitu loh. Oke, beda bacaan, beda konsentrasi gitu loh. Bahkan sebenarnya hal ini wajar ya. Bahkan orang yang membaca satu buku yang sama pun, satu guru yang sama pun itu beda pemikiran gitu. Hasilnya beda. Ya kita tahu lah, bin Hanbal kan muridnya Imam Syafi'i. Kan pemikirannya beda. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi punya mazhab masing-masing kan gitu loh.
dalam memahami sesuatu, dalam memahami teks-teks itu gitu. Nah, begitupun dengan yang terjadi di para kiai di Aswaja ini gitu ya. Itu kan ya itu wajar lah gitu loh. Tapi jangan sampai yang nggak wajar itu memfitnah itu gitu loh. Saling menyalahkan. Iya, saling menyalahkan. Tapi menyalahkannya itu bukan menyalahkan mengkritik, tetapi menyalahkan mematikan gitu loh ya. Menjelek-jelekkan itu kan nggak wajar gitu loh. Bahkan sampai memfitnah. Iya, bahkan sampai memfitnah itu nggak wajar. Menurut saya perbedaan itu is oke lah. Dimanapun pasti ada gitu loh. Apalagi orang di dunia pemikiran, bahkan di keluarga aja kan pasti ada perbedaan. Jadi dan itu yang terjadi masalah penamaan roh ini, bro. Isim roh ini yang dibaca oleh Buya Ar-Razi itu nama kitabnya sama, Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ustadz-ustadz yang tadi yang mengkritiki bahwa itu salah, sama juga bacanya Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Nah, itu wajar. Itu wajar, sangat wajar, karena pertama kita bisa analisis. Yang satu membaca kitab Syekh Abdul Qadir itu dengan latar belakang kesufian. Dia seorang praktisi sufi. Yang satu membaca kitab Syekh Abdul Qadir itu sebagai dengan latar belakang teoretisi tasawuf misalnya. Atau dia di satu sisi orang yang ketiga misalnya membaca buku kitab Syekh Abdul Qadir itu dengan tradisi ilmu fikih. Hasilnya pasti beda. Hasilnya pasti beda. Katakanlah misalnya orang yang mempraktekkan ilmu tasawuf dengan orang yang hanya teoretisi saja, orang akademik lah, kebanyakan orang begitu kan, teoretisi itu pasti pemahamannya berbeda. Yang hasilnya satu beda, dengan zauq, ya, dengan hati, dengan kolbu, yang satu bacanya dengan akal gitu loh. Ini kan nggak nyambung gitu loh. Tetapi ya itulah jalannya gitu loh. Jalan itu harus ditempuh gitu loh. Baru kemudian nanti akan ketemu gitu yang dimaksud oleh Ar-Razi gitu loh. Nah, kalau Ar-Razi itu sudah melewati itu gitu loh. Melewati apa? Sudah melewati akal itu gitu loh. Makanya dia ngomong bahwa ada ismu ruh gitu loh. Dan kalau menurut saya sih begitu, saya membenarkan atau bukan bahasanya setujulah terhadap apa yang dikatakan Ar-Razi itu. Setuju terhadap nama ruh lah ya. Iya, nama ruh. Bahwa itu ada. Itu ada. Itu bukan bukan berarti dia senior saya atau dosen saya, bukan. Karena memang apakah Anda juga termasuk praktisi sufi? Oh, enggak, saya enggak. Saya hanya bacaan gitu loh. Karena memang sangat beda. Pokoknya bacaan itu membentuk karakter seseorang itu, membentuk pola pikir seseorang itu ketika menghadapi sesuatu gitu loh. Oke. Ya. Kalau orang biasa-biasa saja, apalagi orang tidak pernah baca atau orang yang hanya membaca fikih saja misalnya, itu pasti dia akan menolak buku-buku filsafat. Orang-orang Wahabi lah katakan, yang juga selalu dikritisi oleh Buya Ar-Razi. Walaupun dia dulu praktisi Wahabi. Sama, saya juga dulu praktisi Wahabi, tetapi mantan berarti ya? Iya, mantan, tapi beda gitu loh. Kalau dia langsung berguru kepada orang-orang Wahabinya, kalau saya enggak gitu loh, hanya bacaan-bacaan saja, mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang Wahabi gitu. Jadi tahu seperti apa gitu loh. Makanya di video saya juga ada tentang bagaimana siratan Wahabi gitu loh terhadap saya gitu loh, melalui bacaan-bacaan itu gitu. Jadi beda bacaan aja sebenarnya. Beda bacaan dan beda posisi lah ya. Atau sudut pandang orang-orang tersebut ketika membaca sehingga hasilnya berbeda. Jadi terkait ada tarif baiat itu gimana? Baiat online. Ya itu sendiri kalau saya sih nggak tahu, dan saya percaya sama
apa yang dikatakan Ar-Razi itu adalah fitnah gitu loh. Fitnah ya. Itu fitnah, nggak mungkin, dan karena itu dia katakan berkali-kali gitu loh. Dalam setiap kesempatan dia selalu ngomong dan ngomongnya serius banget gitu loh. Dia dia sebenarnya orangnya santai. Di sisi lain santai, tapi ketika sudah ngomong kayak yang di video tadi itu udah serius, artinya itu bukan gitu loh. Itu nggak ada gitu tarif itu gitu. Dan saksinya kan sebenarnya banyak orang kan gitu. Yang sudah dikasih nama ruh itu kan, dia bilang enggak juga waktu di. Antum pernah dikasih? Enggak lah. Kan enggak masuk ke, saya belum ini. Maksudnya belum masuk ke menjadi murid dia secara apa namanya mursyid, bukan mursyid, apa namanya istilahnya, ya dia bukan mursyid saya lah. Iya gitu loh, bukan mursyid saya di bidang ilmu tasawuf, hanya sebatas ya antara senior junior, dan ini aja dosen saya, pernah menjadi dosen saya gitu loh dalam bidang filsafat gitu loh. Berarti sejauh ini yang antum kenal beliau itu secara konsentrasi di bidang sufi ya, filsafat lah. Itu memang kenyataannya begitu ya? Iya. Memang kenyataannya. Iya, dia itu menurut saya kan ilmu itu banyak ya bidangnya gitu loh. Dan dia mengambil filsafat itu justru tepat menurut saya. Ya bukan berarti saya ngambil filsafat ini bukan apologi saya gitu karena saya ngambil filsafat, bukan. Dari ilmu filsafat itu kan semua orang juga mengakui bahwa filsafat itu adalah ibunya ilmu pengetahuan gitu loh. Dari filsafat itulah lahir ilmu yang lain gitu loh. Ilmu kedokteran, ilmu ya semua ilmu lah gitu loh. Ilmu psikologi, ilmu sosiologi. Itu lahir di situ gitu loh. Nah, makanya kenapa saya katakan tepat, karena dari cabang-cabang itu dia sudah lalui gitu loh. Ilmu fikih, ilmu hadis dia dapatkan, dia pelajari di Darussunnah gitu. Ilmu pemikirannya ya di kampus gitu loh. Dan dia juga ikut di berbagai kelompok-kelompok kajian gitu loh, kajian-kajian filsafat, kajian-kajian tasawuf gitu. Jadi menurut saya lebih karena pemikiran dia sudah komprehensif, pemikiran yang keras dia sudah lalui, yang biasa saja sudah lalui, yang ateis pun dia sudah lalui gitu loh. Wahabi pun pernah dilalui. Wahabi dia sudah lalui. Artinya yang sempat yang membuat dia gundah gulana juga sudah lalui kan begitu loh. Ya mirip perjalanannya Imam Ghazali lah gitu loh. Walaupun saya katakan dia belum pantas dikatakan seperti Al-Ghazali gitu loh. Karena Ghazali kan tingkatannya sudah wah gitu loh. Kalau Buya Roji ya masih belum lah gitu. Itu seperti itu gitu loh. Jadi wajar orang menyalahkan Buya Ar-Raji, karena orang yang menyalahkan itu ya jalan pemikirannya lurus aja gitu loh, biasa aja, bahkan bacaannya ya mungkin baca fikih doang misalnya, ilmu fikih doang, sedangkan ilmu usul fikihnya dia nggak baca misalnya. Kalau ilmu fikih kan jelas hitam putih. Iya. Kalau filsafat tuh enggak gitu loh. Ilmu-ilmu yang lain ilmu usul fikih nggak hitam putih kan, tapi bagaimana memperoleh pengetahuan itu, istilahnya mengulik apa sih maqasidus syariah dari teks itu gitu loh. Nah dia juga ngomongin yang teks itu loh, itu menarik juga. Ini yang namanya teks itu, nah dia pas saya dengar ngomongin teks itu dia ngomongin hermeneutik. Nah, di filsafat itu ilmu hermeneutik itu kita kaji gitu loh. Bagaimana hermeneutiknya Gadamer, hermeneutiknya Heidegger, hermeneutiknya Ricoeur gitu loh. Kalau di Islamnya hermeneutiknya Ali Harb misalnya, atau Hasan Hanafi misalnya. Itu kita kaji gitu loh. Jadi
kita luas mengkaji bagaimana sih Berbagai ilmu bagaimana sih melihat teks itu gitu loh. Kita interpretasikan gitu loh. Kan ada yang bilang bahwa teks itu, kitab itu yang sudah tertulis itu sudah terlepas dari sang pengarang gitu loh. Oke. Tapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya Dilthey, bahwa Dilthey itu tokoh hermeneutik, mengatakan bahwa ya teks itu kita nggak terlepas sepenuhnya dari seorang penulis gitu loh. Tapi masih terikat gitu. Makanya ketika kita memahami teks, ya jangan sepenuhnya dibuang gitu, seperti yang dikatakan Heidegger misalnya, bahwa ya kita harus mendekonstruksi, atau yang dikatakan Derrida lah misalnya, harus mendekonstruksi teks itu gitu. Anggaplah walaupun penulisnya masih ada, ya nggak ada gitu loh. Karena itu teks itu bebas kita tafsirkan seperti apa gitu loh. Nah, ketika teks kita bebas tafsirkan seperti apa, ya tergantung yang menafsirkan kan begitu. Latar belakangnya apa gitu loh. Teorinya kan begitu gitu. Ketika yang menafsirkan seorang teoritisi tasawuf, ya hanya teori saja gitu. Tidak menikmati ya. Tidak menikmati, tidak meresap begitu loh. Jadi intinya seperti itu ya. Ini adalah salah satu pengakuan dari orang yang pernah belajar tasawuf. Sekaligus ini adalah pengakuan dari orang yang pernah berinteraksi. Kalau saya jujur secara pribadi belum pernah ketemu dengan Buya Ar-Razi, dan baru ngobrol-ngobrol hanya dengan teman-temannya beliau, murid-muridnya lah beliau, bahwa ya diceritakan Buya Ar-Razi begini-begini, secara pemikiran begini. Ya, dan banyak juga yang ini kan, yang kalau kita lihat komen-komen ini, wah si Ar-Razi itu orangnya egois gitu, orangnya keras. Menurut saya itu wajar saja. Dan ada yang ngomong di komentarnya tentang klarifikasi beliau, itu klarifikasinya tidak benar itu katanya. Bahkan terkesan ngambang dan tidak jelas. Ngambang, sombong biasanya begitu. Ngambang dan sombong. Itu menurut saya ya itu bebas saja gitu loh, mengatakan Buya Ar-Razi itu seperti itu. Ya tergantung, lagi-lagi inilah kita bisa melihat dari berbagai sudut. Bisa jadi karena dia orang Sumatera, dia memang ngomongnya agak keras. Sumatera ya? Sumatera Barat. Agak keras gitu loh. Kayak Kumbuh kalau tidak salah. Atau memang pribadian dia keras atau tegasnya dia itu di keluarganya mungkin diciptakan seperti itu. Atau bisa juga di lingkungan ininya, pendidikan atau pengalaman dia, misalnya dia kan masuk di Wahabi misalnya, ya kan, masuk di dunia Wahabi kita kenal hitam putih, ya mungkin juga dari situ masih ada ininya lah gitu, bekas-bekasnya, sisa-sisanya gitu loh. Oke, gitu. Jadi nggak inilah, bebas kita menafsirkan seperti apa gitu loh, terhadap teks ataupun terhadap seseorang gitu loh. Yang jelas jangan sampai pandangan kita itu bagaimana menyalahkan satu sama lain lain. Ini saling menghormati, saling menghargai, dan jangan sampai ada fitnah. Itu Fitnah-fitnah yang bersifat finansial ini jauh lebih sensitif saya kira. Itu yang jauh lebih berbahaya. Benar. Oke, saya apalagi kira katanya besar ya ininya. Fitnahnya itu. Tapi nggak tahu juga siapa yang mau fitnah itu. 1 kali itu bayat atau 1 kali mendapatkan nama roh, jumlahnya lumayan besar. Ada tarif-tarifnya khusus. Bisa kaya. Bisa kaya nih Buya Ar-Razi. Oke. Tapi itu nggak benar lah ya. Saya kira ini poin yang dapat kita sampaikan. Ada pesan sebelum kita tutup ini? Ya, Pesannya pokoknya jangan mudah terpancing dengan omongan-omongan orang lah gitu. Oke. Dan yang jelas, agar pikiran kita itu lebih luas, ya harus lebih banyak membaca gitu, lebih banyak mendengarkan omongan-omongan kiai yang memang jelas sanadnya gitu loh. Gitu. Oke.
Gitulah. Kalau begitu kita cukup ya Iya. yang kita diskusikan, Cukup. kita tanyakan dari mantan, bukan mantan. Kira-kira apa ya dinamakannya antum ini? Ya ini aja lah senior junior. Senior atau juniornya dari Buya Ar-Razi murid atau dosen dan mahasiswa lah. Mahasiswanya. Hubungan antara dosen dan mahasiswa. Iya, gitu. Beliau mahasiswa, Buya Ar-Razi adalah dosennya. Hmm. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.